Baik, terima kasih Bapak Ibu hadirannya pada hari ini. Selamat datang kembali di Skors 3. Lalu pun juga ucapkan terima kasih atas WWF dukungannya. Terima kasih Bang Veda atas kehadirannya, Mbak Kristi, dan teman-teman tim Skors lainnya. Hari ini kita melanjutkan perjuangan kita untuk bicarakan tentang Science of Restorasi yang sudah kita rajut dari sekian periode. Hari ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa sekali. Ini Mas Fitro ya, dengan pengalamannya di daerah restorasi ini cukup banyak di lokal LPSPL Serang, ya, di mana dia punya wilayahnya, nanti akan diceritakan sendiri dengan beliau akan jelaskan. Dan pengalaman-pengalaman apa nih yang ditemukan selama di lapangan, baik pun kemudahan ataupun kesulitan yang menjadi PR ke depannya untuk restorasi. Tanpa ini, saya ucapkan terima kasih juga kepada Pak Beginner yang udah hadir. Sebelumnya mungkin dari Pak Begin, mohon waktunya untuk pembukaan acara ini. Terima kasih, waktu dan tempat saya persilakan Pak Begin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore. Selamat sore ini. Terima kasih kepada Mas Fitro yang sudah bersedia sharing pada hari ini. Sebenarnya kita udah lama banget ya merencanakan ini nih. Cuma memang rada-rada waktunya belum cocok. Nih alhamdulillah Mas Fitro sudah bisa hadir. Kami banyak mengetahui bahwa program-program yang dilakukan LPSPL ini terkait restorasi banyak sekali dan ini juga melibatkan masyarakat. Nah, inilah yang kami harap bisa nanti di-share ya melalui Skors ini bagaimana pengalaman ya dan apa yang dilakukan oleh teman-teman Serang terkait kegiatan restorasi ini. Saya pikir nggak hanya di Serang ya, karena daerah jangkauan Serang ini LPSPL Serang kan jauh juga ya Mas Fitro ya. Sampai deket-deket Semarang gitu ya. Nah, kami dari Skors sendiri berharap memang diskusi Skors ini bisa menambah khazanah ya informasi yang tentang restorasi karang yang ada di Indonesia. Kami menyadari bahwa nggak semua kegiatan restorasi itu ada di jurnal. Nggak semua orang menuliskan ya pengalamannya, tetapi pastinya setiap kegiatan restorasi itu ada pembelajaran di sana. Nah, jadi kami berharap informasi pengalaman teman-teman LPSPL ya, dan juga mungkin dari justifikasi Mas Vito sendiri sebenarnya bagaimana sih kegiatan restorasi ini dan kedepannya akan seperti apa gitu. Sekali lagi selamat melaksanakan diskusi dan mudah-mudahan kita bisa mendapat pengalaman ya, mendapatkan informasi pengalaman dari apa yang dilakukan oleh Mas Fitro dan teman-teman. Dan saya itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tanpa ini dari Pak Sekdep tadi udah, dari Pak Sekdep bisa perwakilan dari departemen sekalian kali Pak ya. Iya, yoi. Oke, kita langsung ke Mas Fitro aja kali Pak ya. Langsung gas. Oke, Mas Fitro, Siap. untuk teknis share-nya bisa atau belum dibuka? Waktu dan tempatnya saya persilakan Mas. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada secara khusus Bang Dr. Beginner Suban, kemudian pemandu acara Pak Dondi Arafat, serta teman-teman sekalian yang sudah meluangkan waktunya untuk menyempatkan di acara yang luar biasa ini ya, Skors. Juga saya ucapkan terima kasih kepada yang mengadakan acara ini, karena saya lihat ternyata pemateri-pemateri daftar pematerinya luar biasa gitu, orang hebat. Sedangkan saya mungkin hanya sekelumit ya dari
Jadi mungkin saya hanya benar tadi Pak Dondi Harapat, saya hanya memberikan apa yang sudah saya alami saja, dan ini bukan berarti statement yang statement yang menjadi referensi atau bukan dari ahli gitu ya, tapi ini pengalaman mungkin benar memang karena ini saya anggap tidak biasa untuk dilakukan restorasi terumbu karang. Saya mau izin share screen. Ya, perkenalkan, banyak orang akrab panggil saya dengan Pitro, dan ini nama asli saya, nama KTP, nama akte kelahiran, Fitrian Dwi Cahyo. Saya sebagai analis sumber daya pesisir dan laut di Unit Pelaksana Teknis Lokal Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Serang dari Direktorat Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jadi kalau teman-teman main ke Serang atau ke Labuan sana, Pandeglang, mampir ke kantor kami. Kemudian kalau saya berbicara di bawah uniformnya KKP mungkin menjadi keterbatasan. Mohon izin saya tampilkan di sini. Kami dari CEO dan manajer ada bisa buat yang menurut saya juga pengalaman dari ini juga perlu di-share gitu. Jadi tidak hanya di bawah LPSPL Serang saja. Judul restorasi terumbu karang karena sangat umum. Kalau saya mengambil judul khusus atau detail, khawatir detail juga yang saya sampaikan gitu. Jadi lebih ke diskusi santai aja nih ya. Kita diskusi, oh ternyata di yang saya lakukan seperti ini, ternyata yang saya alami gitu. Iya betul Mas, lanjut Mas. Nah, mungkin ini dari sisi kebijakan, teman-teman perlu tahu kenapa sih terumbu karang, kenapa enggak yang lainnya aja gitu. Nah ini kalau kita melakukan sesuatu pasti kita lihat benefitnya. Apa sih benefitnya? Saya bagi di non-use, kemudian yang use, yang langsung dan tidak langsung. Yang nggak langsung dia sebagai nursery ground, menghasilkan ikan dan non-ikan. Kemudian yang non-ekstraktif, bisa kita secara langsung di alamnya untuk wisata. Kemudian ekstraktif atau yang kita ambil dari habitatnya yaitu berupa kesenangan akuaria. Nah ini saya pikir selain kita manfaatkan juga dia mengalami resiko atau punya resiko di alam gitu, baik dari sumbernya dari alam maupun dari manusia. Nah ini dari apa yang kita manfaatkan juga memberikan dampak resiko terhadap keberadaan populasi terumbu karang di alam. Nah dari risiko inilah maka dari sisi pemerintah menetapkan perlunya upaya konservasi terhadap terumbu karang, yaitu terumbu karang, dan penetapan kebijakan dari pemerintah ini juga didukung oleh akademisi, NGO, masyarakat, kelompok masyarakat konservasi dan sebagainya. Kemudian perlu kita ketahui pengertian dari restorasi terumbu karang dulu nih, karena memang banyak istilah, saya juga masih kurang serk sebenarnya. Kalau restorasi itu kan tindakan ya, kayak kita mengambil tindakan untuk mengembalikan ke kondisi sebelumnya gitu. Nah kalau kita nggak tahu kondisi sebelumnya, gimana kita mau mengembalikan itu? Jadi ada istilah rehabilitasi atau restocking dan sebagainya. Cuma ini menjadi asumsi kita, asumsi bahwa dulu tuh gitu ya, dulu zaman kakak dulu deh gitu ya, kalau sindar-sindar mah. Dulu tuh terumbu karangnya seimbang gitu. Ikannya banyak segala macam. Cuma kan kita perlu juga mendapatkan nilai T0 ini dengan data gitu, enggak dengan kata-kata. Nah, kemudian yang katanya terdampak. Nah, kita juga harus tahu nilai afternya gitu. Terdampak apa nih? Nah, barulah kita melakukan restorasi untuk mengembalikan ke keseimbangan. Jadi memang ini asumsi sebenarnya restorasi itu asumsi
Kalau dulu terdampak jadi rusak, jadi direstorasi untuk mengembalikan ke kondisi dulu seimbang. Padahal kalau coba-coba googling ya restorasi itu upaya mengembalikan kondisi ke kondisi sebelumnya. Jadi memang kita harus tahu T0 dan T1. Nah ini status konservasi dari hardcore dari hewannya, memang itu dilindungi penuh, dicantumkan di PP 7 tahun 99 dan diperbaharui oleh keputusan TLHK, saya lupa nomor berapa, 106 kalau nggak salah, 106 tahun 2020 ya kalau nggak salah, ini saya lupa tulis. Kemudian masuk appendix 2 CITES yang artinya boleh diperdagangkan dengan syaratnya bla 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 bla, saya mungkin tidak menjelaskan di sini. Kemudian di IUCN ini kita ratifikasi tapi bisa menjadikan referensi, itu masuk ke dalam red list. Nah, kok di sini ada dilindungi penuh, tapi kok ada di untuk perdagangan luar negeri, gimana nih? Nah, itu di situ ada upaya persyaratan tadi saya bilang bla bla bla, salah satunya adalah yang dimanfaatkan ini harus F2. Jadi ada kuota pengambilan di alam, kemudian dikawinkan, kemudian dapat anak, dikawinkan lagi dapat cucu, cucunya itulah yang boleh dimanfaatin. Nah, kalau pemanfaatan secara non ekstraktif ini teman-teman semua udah pada tahu ya. Penelitian, pendidikan, destinasi wisata, kemudian pemanfaatan ekstraktif yang tadi untuk perdagangan ekspor atau sekedar kesenangan akuaria, SeaWorld, Jakarta akuarium dan sebagainya. Nah, ini kita lihat foto yang sebelah kanan, salah satu bibit yang diekspor dengan kode dari CITES. Nah, kita juga melakukan pembuatan terumbu karang buatan ini juga dilihat dari tujuannya untuk apa. Kalau kita tujuannya rehabilitasi dengan target, pastinya ya kalau rehabilitasi kan targetnya adalah yang tadinya nggak ada karang menjadi itu pastinya tutupan karang itu. Atau yang tadi dia membuat terumbu karang buatan dengan tujuan F2. Nah, itu seperti foto yang sebelah kedua dari kiri ini, ada substrat buatan, kemudian ada labelnya, dan dia oleh karet. Ini tujuannya sampai dengan ukuran tertentu supaya bisa mudah dilepas dan diekspor. Kemudian objek edukasi, kemudian juga pembuatan destinasi wisata bawah laut seperti bikin terowongan atau dom atau sebagainya. Dan yang kelima ini saya ambil foto di Okinawa kalau nggak salah di Jepang. Ini Coral Garden. Nah, ini mungkin nanti akan sebagai background apa sih yang kami lakukan gitu. Nah, kemudian terumbu karang buatan juga dibuat berdasarkan bentuknya macam-macam, seperti rak besi atau paralon rak atau bentuk rak lainnya ya. Kemudian ada juga yang beton, batangan-batangan beton. Kemudian yang ketiga cor pot ya, pot banyak juga tuh bola. Kemudian model tancap ini juga langsung tempel di substrat dan bentuk-bentuk patung dan sebagainya. Ini contoh saya ambil hasil transplantasi di beberapa wilayah. Nah, bagaimana dengan di Indonesia? Kalau kita lihat bagian besar terumbu karang yang paling besar di daerah Indonesia Timur memang ya, sehingga memang banyak sekali perhatian untuk terhadap terumbu karang ini seperti yang ditunjukkan pada lingkaran-lingkaran ini. Lebih banyak ke barat dan lebih banyak ke Indonesia bagian timur, sehingga di bagian khususnya di Pulau Jawa dan sekitarnya ini justru upayanya saya katakan mungkin minim ya, sehingga ini mohon maaf saya belum menampilkan peta kerjanya LPSPL Serang. Jadi LPSPL Serang ini perlu teman-teman ketahui kantornya provinsi, antara lain Bangka Belitung, kemudian Bengkulu, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jakarta. Nah, ini justru 8 provinsi ini berada di
yang kondisi terumbu karangnya saya nggak bisa mengatakan kurang baik karena kita belum menilai ya. Yang terumbu karangnya kurang perhatian, mungkin itu. Sehingga yang kita lakukan pun tidak bisa seperti di Indonesia Timur maupun di Indonesia bagian Barat. Karena memang karakternya beda. Nah ini, sorry saya back. Ya, untuk LPSPL Serang, jadi dari Direktorat Jenderal PRL melalui LPSPL Serang, membawahi 8 provinsi, kami telah melakukan transplantasi karang di hampir semua provinsi. Bengkulu itu di Pulau Tikus, kemudian di Bangka, di Belitung, kemudian di Lampung, Banten, Jawa Barat di Pulau Biawak, Indramayu, DKI itu di Pulau, lupa saya, Pari atau Lancang atau Tidung. Kemudian kecuali Jogja, di Jawa Tengah pun di Jepara. Nah ini kebijakan program dari KKP sendiri memang saya secara pribadi menilai kurang ideal. Apa? Karena memang target yang dikejar adalah outputnya berapa jumlah bibit yang telah ditransplantasikan, sehingga tidak ada tindak lanjut upaya untuk memonitoring apakah itu hidup semua atau sebagian mati. Itu kita nggak tahu kondisi, karena sepenuhnya setelah kita lakukan itu kita serahkan kepada masyarakat lokal untuk melakukan monitoring. Nah ini tidak terkontrol, sehingga hanya target sekian puluh ribu bibit misalnya. Sehingga mohon izin saya sampaikan ada beberapa program dari swasta yang menurut saya unik, tidak lazim, lokasinya memang tidak lazim ya. Dan ini mungkin saya fokus di sini supaya menjadi pembelajaran kita bersama, uniknya di mana. Ini ada program dari, saya tidak menyebutkan satu program, tapi ini saya campur ya, mix. Ada dari Indonesia Power dan perusahaan biji plastik Chandra Asri di Cilegon. Itu upaya melakukan rehabilitasi terumbu karang di 3 lokasi ini. Di Pulau Panjang bagian utara, di Teluk Banten, kemudian uniknya di Suralaya atau di tepat bawahnya cerobong PLTU, dan di Carita ini adalah teluk wisata snorkeling. Nah ini metodenya, kami melakukan 2 kali metode. Yang pertama adalah model rak dengan pemberat beton. Ini kalau teman-teman lihat ya, wow, menyelam dengan kondisi seperti ini. Ya kalau di Indonesia Timur atau di Anambas atau di visibility-nya luar biasa gitu. Nah, ini uniknya di perairan sekitaran Banten ini, atau hampir seluruh sekitaran Jawa seperti ini, visibility-nya sangat rendah. Visibility 4 meter itu udah lumayan bagus ya, ini mungkin cuma 2 meteran gitu. Kita lakukan, kemudian ini kita pilih Acropora untuk Mas Fitronya hilang ya? Santai Mas, biasa sih. Hilang sinyal dikit, nggak apa-apa. Masih di mute Mas, masih di mute. kan memang semuanya metodenya dengan rak besi. Ya banyak pertimbangan ya. Kemudian apa namanya, karakter
dasar perairan dan sebagainya, arus dan sebagainya. Maka yang paling mudah kita pilih adalah rak-rak besi ini. Nah, ini bibit-bibit yang kita tanam. Sebagian besar memang karang bercabang, meskipun ada beberapa yang folios. Bahkan ada yang crusting nih, ada beberapa variasi. Tapi itu nggak jadi sampel. Nah, ini di program ini kita lakukan rutin monitoring di tahun pertama sebulan sekali, kemudian di tahun-tahun berikutnya 3 bulan sekali. Wow ya, lihat visibility-nya luar biasa gitu. Sedimennya tinggi. Ya, yang kita ukur dan catat, mungkin teman-teman udah tahu semua, standar ya tinggi, berapa yang mati, kemudian kita kasih kondisi raknya bagaimana, kemudian kita olah statistik. Ini kan foto dari setiap waktu, mudah-mudahan bisa mewakili. Di 2020 awal tahun Kayaknya kepental lagi Mas itu. Oke, ada lagi. mati lagi. Masih di mute, Mas. Ya, halo, kayaknya Oke. jaringan di sini kayaknya ya. Nggak Mohon. apa-apa, Mas. Nggak apa-apa. Ya, ini foto yang saya tampilkan dari tiap tahun, di mana transplantasi dilakukan di tahun 2019 sebanyak 3.000 bibit di 3 lokasi tadi. Kemudian pada tahun 2020 ini setiap, ini kesimpulannya, summary-nya, SR-nya 95%. Rata-rata tingginya dari 10 cm menjadi 16,44 sehingga mendapatkan pertambahannya 6,4 cm. Kalau kita hitung rata-rata tahunannya adalah 9,09 cm per tahun. Ini menurut saya luar biasa. Mohon mungkin Bang Pak Dondi yang lebih hafal dengan referensi lain, sebenarnya saya karang itu pertumbuhannya referensinya per tahun berapa senti sih? Dan di sini tanpa rekayasa kita juga kaget. Ini 9,09 cm per tahun gitu. Kalau Tropora masih masuk lah. Masuk ya. Artinya memang ada faktor lain ya. Kita nggak bisa melihat air itu bening atau sedimennya yang rendah, yang cocok gitu. Tapi kenyataannya dengan air yang cukup visibility rendah ini juga, kalau kualitas air kami ukur masuk ke ini nilai optimal. Jadi di sini tidak saya tampilkan karena nilai kualitas airnya optimal semua. Kemudian di 2021 monitoring ini 100% dari tahun 2020. Jadi sampel-sampel yang kita lihat itu masih hidup dan terus berkembang. Nah, ini luar biasa dengan pertambahan tingginya semakin melambat dia dari 6 cm jadi 4,44 cm. Sehingga asumsi pertumbuhan tahunannya 9,09 jadi 8,41 cm per tahun. Nah, kemudian di tahun ini juga kita tambahkan jenis-jenis yang karang hias ya. Karena memang dari karang bibitnya kita ambil dari setempat, pertumbuhan dari luar yang kualitas ekspor yang berwarna-warni kita masukkan juga ke sana. Dan alhamdulillah hidup 100% semua di tahun 2022.
ini dengan penambahan tingginya 3,8 cm dan asumsinya 8,41 cm per tahun. Ini stabil berarti. Nah, di sini kita bisa lihat di tahun pertama memang dia artinya berusaha bertahan hidup dari bibit sampai dengan dia settle gitu. Nah, setelah settle setahun ke depan itu masih itu bisa hidup dengan stabil. Kami coba hubungkan di sini angka SR dan pertumbuhannya. Ya, di tahun 2020 di mana kita lakukan monitoringnya dilakukan 3 bulan sekali. Jadi bulan-bulan tengahnya ini asumsikan linear seperti misalnya Januari, Februari, Maret kita linearkan. Dan grafik yang kita peroleh juga lebih fluktuatif seperti tahun kemarin karena memang 3 bulan sekali. Nah, kemudian SR-nya hanya di tahun pertama dia 90% dari waktu sebelumnya, 96% dari waktu sebelumnya, 95% dari waktu sebelumnya. Kemudian begitu sekitar setahun, mungkin dia udah settle, nah dia bertahan hidup. Jadi tinggal memanjangkan si aksialnya aja. Di mana kemarau dan hujan hubungan antara musim dan survival rate, di mana hubungan musim dan survival rate berpengaruh pertama. Di mana saat kemarau dia SR-nya tinggi, begitu hujan dia SR-nya rendah. Dan tidak ada. Nah, kemudian hubungan antara survival rate dengan laju pertumbuhan ini berbanding terbalik. Nah, di umur 1 tahun pertama, saat kemarau, SR-nya tinggi, tapi grow rate-nya rendah. Jadi dia semuanya banyak hidup, dikit yang mati, tapi pertumbuhannya lambat. Nah, begitu di musim hujan, itu ada beberapa mati, tapi pertumbuhannya yang hidup-hidup itu cepat. Nah, ini mungkin bisa jadi bahan teman-teman juga untuk juga tidak ada pengaruh setelah 1 tahun kemudian. Mas Fitro kalau berat, videonya dimatiin aja Mas, nggak apa-apa. Kalau berat videonya dimatiin aja Mas, nggak apa-apa Mas. Biar bisa kelihatan slide-nya. Slide-nya menarik soalnya. Tadi sampai mana ya? Sampai Sini udah ya? SR berbanding terbalik sama growth rate. Iya. Ya, kita lihat survival rate berbanding dengan laju pertumbuhan. Kita lihat saat dia di tahun pertama, di mana saat musim kemarau, survival rate-nya pertumbuhannya, sedikit yang mati ya, berarti yang, tapi pertumbuhan tingginya melambat. Sedangkan di musim hujan, survival rate-nya yang mati, tapi pertambahan tingginya lebih cepat, growth-nya lebih cepat ya. Nah, ini bisa mungkin teman-teman bisa penelitian lebih lanjut di sini.
Dan ini foto di akhir lagi. Halo. Waduh, lagi seru-serunya ini. Grafiknya lagi seru-serunya ini. Sorry. Iya. Sorry. Lagi seru Iya. nih grafiknya nih. Kita kelompokkan ya, ada alga dan semacam. Ini yang tadinya berupa pasir ya, hamparan pasir, kemudian kita tanam rak transplantasi. Nah, kemudian mereka hadir ada di kolong rak, ada di atas gitu ya. Dia masuk situ. Krustase, macam-macam kepiting udah masuk situ. Nudibranch juga kita temukan. Asteroide apa namanya nih? Julcita ya, Julcita, bintang laut bulat, beberapa kita. Dan ini hanya foto-foto Wah, memang sekarang lagi hujan kayaknya ini. Jadi putus nyambung, putus nyambung. Kita tunggu dulu Mas Fitronya. Halo Mas Fitro, suaranya belum kedengaran Mas. Atau masih di luar Mas Fitronya? Kayaknya masih berusaha untuk masuk. Tapi dari tadi penjelasannya nampaknya sangat menarik tuh, karena ada fenomena antara SR dengan growth rate itu laju pertumbuhan. Di antara musim yang berbeda, mungkin di sini SR di sini si koral itu terlihat mati, namun ketika berbeda musim, nampaknya dia kembali lagi algenya tuh ke koral tersebut, sehingga dia bisa diukur kembali. Sambil menunggu Mas Fitro, mungkin bisa dibantu dihubungin Mbak Cici atau Mbak Kristi, karena banyak rahasia ini di dalam transplantasi di daerah ekstrim namanya. Sangat ekstrim ya. Saya lihat tadi lokasinya sedimentasinya tinggi, visibility pasti sudah juga rendah, itu akan berpengaruh sama cahaya dan segala macam. Gimana Mas Fitro? Masih berusaha? Iya, masih berusaha kayaknya. Nanti kalau itu kita skip, langsung kita coba di skip ininya, slide-nya. Sambil kita tunggu agak 5 menit lagi ya.
Mas Fitro, monitor belum juga. Ada yang bisa, mungkin Mbak Kristi ada kontak Mas Fitro? Oh my God. Santai Mas, santai. Bukan yang pertama kok Mas. Kemarin dari Larantuka juga gitu, dari Ya, Lombok itu. Santai. Yang dari Sorong juga susah kadang-kadang. keterbatasan teknologi nih. Iya, Iya. ya Kita selain itu, lanjut ya Mas. perlu kita sampaikan juga waktu itu pernah ada analisis dampak ekonomi ya. Saya sampaikan satu slide aja, nggak berupa analisis panjang. Ya intinya ini aja sih, dampak ekonomi secara makro dan mikro. Dia penyedia ikan, menghasilkan populasi ikan, dan menjadi penambahan income bagi nelayan. Nah, negatifnya ketika itu ikan melimpah, nelayan berbondong-bondong ke situ kan. Perlu ada kebijakan dari Pemda atau balancing policy-nya berupa misalnya dia dijadikan marine protected, dia kawasan konservasi, atau hanya berupa daerah perlindungan laut yang ditetapkan oleh kepala desa misalnya, atau disusun NPOA-nya. Kemudian fungsi dan manfaat melindungi pantai, ya ini resiko bencana. Jadi ketika suatu wilayah pesisir rendah resiko, nah itu nilai jual kawasan Izin Mas, kalau itu dikirim ke Mbak Cici kali Mas ya, slide-nya. Jadi share-nya dari kampus biar nggak berat sinyal di sana untuk voice aja gitu Mas. Kalau bisa. Maksud, kan live lagi dia nggak kuat slide-nya. Mungkin bisa diminta dulu slide-nya ya Mbak. Ini Mbak Cici atau Mbak Kristi dibantu. Jadi nanti share-nya dari operator sini aja mungkin lebih bagus sinyalnya. Oh ya, dikirim aja lewat chat. Mas Fitro, ntar dikirim lewat chat, Mas. tinggal Mau satu. di-share atau gimana? Soalnya saya daftar itu Kayaknya- tadi udah dikirim ke Mbak Cici juga. Kayaknya saya aja ya nanggung satu slide lagi soalnya. Oke, udah coba lagi Mas. Bismillah aja. Iya. Tadi dampak ekonomi sudah, kemudian
terakhir nih, potensi pengembangan ini cukup berat. Pernah kami ditantang, ayo dong, bisa dong kita hasil transplantasi ini jadi pengembangan. Ini kan bukan di Raja Ampat, ini bukan di Wakatobi ya, ini bukan nggak usah jauh-jauh atau di mana Karimun Jawa yang memang visibility-nya bagus, kita transplant emang kelihatan bagus gitu. Ini tantangan. Nah ini potensi pengembangannya destinasi wisata snorkeling dan diving dengan memenuhi SARPAS memadai ini sangat berat karena memang visibility-nya rendah. Nah yang dapat kita akali ya, mungkin bisa jadi ini wisata integrasi dengan kawasan konservasi maritim Hamaspert. Jadi emang masih banyak wisatawan asing yang tabur bunga di sana dan dia nggak bisa melihat kapalnya itu kan, sama seperti itu kan Hamaspert dan Yellowstone itu kan memang juga visibility yang jelek, ya nggak bisa kita nikmati lah underwater-nya. Itu bisa menjadi wisata alternatif ya, kita ajak ke tempat snorkeling ini, tempat kita transplantasi. Nah, kunjungan Hamaspert sebagai cagar budaya shipwreck kapal Perang Dunia Kedua ini, nah ini tadi dapat dipandu menuju area transplantasi sebagai area wisata alternatif. Kemudian ekowisata dapat dikembangkan melalui kebijakan Pemda, nggak hanya di DKP, di Dinas Pariwisata juga perlu dukung gitu. Jadi nggak ya, apa namanya, ya lewat lintas loh, lewat lintas. Sementara itu mungkin yang dapat saya sampaikan, ini didukung oleh dari Kementerian Kelautan, kemudian Pemda, Indonesia Power, Chandra Asri, teman-teman kelompok konservasi alam bawah laut, Petro Dive Center, dan Gurita Dive Center. Demikian Pak Dondi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Fitro atas perjuangannya. Ya Mas. Ya, dari tadi saya lihat ada beberapa segelitik hal menarik bagi saya. Tapi sebelumnya saya serahkan kepada teman-teman di sini ya, untuk diskusi lanjut. Kita ambil 2-3 penanya dan kita batasin sampai jam 5, lewat sedikit-dikit lah gitu loh, karena mungkin ada yang belum asal atau apa. Itu aja dari saya. Langsung aja nih, siapa? Raise hand. Kalau itu saya coba awali dulu, Mas. Tadi menarik tuh, Mas, mengenai adanya hubungan antara SR sama pertumbuhan. Di sini pertanyaan saya itu, ketika penurunan SR ataupun cara mengidentifikasi SR-nya ini turun itu disebabkan karena mati, ya. Terus apakah ketika dia naik disebabkan karena ditambal sulam? Itu aja Mas yang jadi concern saya, melihat adanya hubungan terbalik, karena ketika memang itu yang terjadi nampaknya wajar tuh nilainya antara SR sama growth rate jadinya berbanding terbalik. Terima kasih Mas pertanyaannya. Ya, terima kasih. SR yang kita hitung ini adalah rate dari waktu ini terhadap sebelumnya gitu. Misalnya kita monitoring ini bulan Februari. Nah ini bulan Februari apakah naik atau turun terhadap di bulan Desember misalnya. Nah misalnya Desember itu 98, Februari 96, berarti turun. Nah kemudian kita mau monitoring lagi di bulan April. Si data kita di bulan Februari yang 96% ini sebagai 100% untuk pengukuran di bulan April gitu, sehingga kita bisa peroleh yang hidupnya di bulan April itu berapa persennya dari 96% di bulan Februari. Gitu. Oh ternyata
jumlahnya sama, berarti 100%. Sehingga kita bisa peroleh Desember ke Februari turun, Februari ke April karena jumlahnya sama, berarti SR-nya naik. Karena memang nggak ada yang mati. Nah, kebetulan memang sampel yang kita pilih itu tetap tidak berubah. Jadi misal dalam satu rak itu berukuran 1 kali 1 meter, kemudian kita pepetkan. Jadi satu koloni itu jadi 2 kali 1 karena 1 kali 1 kali 1 kali 1 kita pepetkan jadi 2 kali 1. Nah, 2 kali 1 ini kita pilih ada 8 sampel dan itu posisinya tetap gitu. Jadi yang kita temuin, oh dia lagi nih. Jadi ketahuan kalau ketika ada yang mati atau hidup itu bukan sampel yang lain, jadi sampel yang tetap. Tapi selama uji coba itu ataupun selama monitoring itu tidak ada tambal sulamnya ya, berarti. Anda bukan istilahnya bukan tambal sulam sih. Jadi yang kita lakukan ukur ini terhadap bibit yang sama di pertama kali transplant. Kita lakukan hanya penambahan bibit lain yang kita bawa dari luar sebagai bibit-bibit yang kita datangkan ya. Yang tadi yang standar, yang bibit-bibit buat ekspor gitu. Tapi itu nggak masuk hitung statistik. Itu di luar. Ya, di luar. Wah, menarik tuh, Mas. Saya belum sampai ke itu tuh. Antara perbedaan musim, pola pertumbuhan panjang sama tingginya berbeda juga saya lihat tadi. Iya betul, memang menarik sih. Dan ini perlu lama sih ya, memang perlu lama gitu, penelitian lama. Saya kebayangnya kalau misalnya teman-teman mahasiswa yang penelitiannya hanya misal 3 bulan gitu. Wah, ini perlu dilakukan oleh berapa orang nih? Gak bakal kelihatan fenomena itu jadinya. Ya, ini hampir 3 tahun memang baru kelihatan musim dan ternyata hampir signifikan di tahun pertama gitu. Setelah tahun pertama dia settle, ya itu nggak pengaruh lagi. Oke, baik. Buat rekan-rekan di sini, tadi saya coba sedikit bicarakan tentang growth rate sama SR-nya. Mungkin ada yang bisa raise hand. Kami tunggu. Ini saya lihat beberapa kenal nih pesertanya, ada Mas Cakra, ada Mbak Ayu. Mbak Ayu LPSPL Serang. Tuh Pak Dondi tuh, Mbak Ayu LPSPL Serang tuh, wajib bertanya tuh. Mbak Ayu ini. Mbak Ayu wajib bertanya. Halo, selamat sore. Halo. Selamat sore Mbak Ayu. Ya, sebenarnya ada satu pertanyaan sih Kak Fitrian. Ini tadi untuk metode transplantasinya itu kan pakai gabungan antara table yang pakai garing sama ada substratnya gitu kan ya. Nah, mau nanya aja kenapa waktu itu memutuskan untuk pakai model yang begitu? Apakah dinilai dari untuk survival rate-nya atau ini kan juga sekalian untuk tempat wisata, apakah itu lebih atraktif atau bagaimana? Karena kalau yang saya coba dengan tim saya di sini kita pakai Hexdome. Dan kalau menurut kami yang kita lihat dari sebelum-sebelumnya Hexdome yang udah ditaruh untuk wisata pun cukup atraktif tuh. Itu dulu. Mungkin nanti kalau misalnya teman-teman saya ada yang mau nanya lagi juga boleh ya. Gitu Oke, terima kasih. Langsung Mas Fitro di. Ya, thank you Mbak Ayu. Kebetulan dia sekarang lagi di Gili Meno kalau nggak salah ya sama Cakra. Di Gili Air, di Gili Air. Iya. Cakra apa Pak RT baru, Pak RT apa Pak RW baru itu? Iya. Perwakilan masyarakat.
Ya. Oke, jadi memang pemilihan ini juga enggak prosesnya melalui diskusi-diskusi juga waktu itu klasik ya, klasiknya adalah biaya gitu. Tapi gimana caranya nggak sia-sia gitu. Yang dipilih pertama paralon, kemudian dicor semen dengan kakinya juga kita kasih pemberat gitu. Tapi itu pun hancur dalam artian bibitnya tetap ada dan hidup, tapi strukturnya ya jadi nggak kotak lagi gitu. Cuma karena bibitnya sudah kita tandai yang sebagai sampel mana aja, jadi begitu kita datang lagi itu tetap bisa kedetek, oh ini sampel kita. Nah itu yang paralon kemudian dicor, kita kasih pemberat kaki, kemudian hamparan tengahnya dikasih jaring. Awalnya adalah karena kita tanam di perairan yang memang arusnya cukup tidak menyenangkan. Jadi ada waktu tertentu dia memang wah enak banget, ada waktu tertentu memang musim baratan yang bisa memporak-poranda. Nah akhirnya dipilihlah, disepakati waktu itu jaring supaya bisa fleksibel. Pada kenyataannya jaring itu justru lebih cepat ditumbuhi sama alga. Alga, ya, betul. Ya, ketika si jaringnya itu ditumbuhi alga, ya dia malah nggak bisa, ya air itu malah nggak bisa lewat gitu. Air nggak bisa lewat, ya kayak perahu layar aja, jadi hamparan ketutup, justru dia malah nahan air. Dan yang terjadi itu si paralonnya malah nggak kotak lagi bentuknya, jadi berantakan gitu. Nah, meskipun jaringnya tetap ada dan bibit-bibitnya jadi di bawah ya, pada jatuh gitu di pasir-pasir, dan itu tetap tumbuh gitu. Nah, itu nggak cocok. Dan di site kami yang lain itu menggunakan rak besi, tetap 1x1 juga, rak besi. Kemudian bentangan tengahnya ini kita pakai tambang. Nah, bentangan tengahnya kita pakai tambang. Nah, si substratnya itu, substrat bibitnya itu yang kita ikat di tambang. Jadi dia tetap fleksibel, tapi air juga tetap lewat karena tambang itu nggak serapat dengan nggak serapat jaring. Kalau jaring kan hamparan, tambang berarti kalau dia 5 baris, tambangnya cuma ada 10 ya, 2. Ada 10 bentangan doang. Nah itu di saat program ini kita laksanakan, memang belum mengaplikasikan hexadome. Nah ini saya secara pribadi juga tertarik. Mbak Ayu, kapan balik ke LPSPL Serang? Kalau ada program transplant, kita coba yang hexadome. Bawa hexadomnya, cetakannya aja bawa. Ya, iya, saya pengen banget itu. Bila perlu kita satu hexadome, satu kotak gitu ya. Ada pengaruh bedanya nggak gitu? Cuma memang kalau tadi ya kita kembali ke tujuan kita apa gitu. Kalau misalnya mencari F2 untuk perdagangan atau dimanfaatkan, kebanyakan pakainya yang meja kotak karena dia butuh identitas meja, kemudian juga mudah dihitungnya dalam satu meja ada berapa bibit gitu. Kemudian dikasih label. Itu untuk pemanfaatan perdagangan. Tapi kalau untuk rehabilitasi atau sampai dengan destinasi wisata itu lebih menarik yang hexadome memang. Kalau spider Mas yang lagi booming sekarang ini. Spider itu sama dengan hexadome nggak sih? Jadi spider itu kan kakinya 6 ya? Kurang tahu nih yang dimaksud hexadome Mbak Ayu ini hexadome konkrit beton atau kalau nggak salah, Bayu gimana Bayu? Maksud hexadome apa nih? Kalau kita hexadome-nya hexadome besi, terus di-coat, dilapisi sama pasir.
Yes. sama pasir. Sebenarnya kayaknya mirip-mirip sama yang Spider itu. spider itu ya. Sama, Ah, tapi kita juga ngambilnya kan ada hexdome yang di atasnya tuh membentuk kayak piramid gitu. Nah, kalau kemarin yang kita coba dia datar bentuknya. Tapi tetap kakinya ada 6. Oke, Mbak, jangan banyak cerita, Mbak. Besok kita undang, Mbak ya. Ya, sip. Tim Skip saya dulu ada nih. 4 nih, Pak. Tim saya ada 4, berempat-empatnya bisa diundang, Pak, nanti, Pak. Oke, kita lanjut untuk ini responden berikutnya nih. Tadi ada menarik juga tuh bocoran dikit dari Mbak Ayu tentang modifikasi hidupnya. Oke, yang lainnya dengan teman-teman di sini. Mungkin dari kepala dusun nih, Pak Kadus, Mas Cakra. Mas Cakra Harjo ini dari Serang kalau nggak salah ya. Oh, Ini bisa- Serang ini. Iya, bisa cerita ini nih, bisa cerita pengalaman dia nyelam gimana. Cuma gini Mas Bro, kalau dari pengalaman Sitro sendiri dengan kondisi saya pikir dulu tuh saya nyelam transplantasi yang kru itu di Batam, Mas. Tapi tidak separah di Sangiang lah. Maksudnya Sangiang si jernih ya. Maksudnya nggak separah di Serang lah. Ya. Cuman kalau di Serang saya belum ada ini tadi lihat foto segitu parahnya. Saya pikir lu Batam tuh parah banget. Tapi ternyata Mas melakukan sendiri yang lebih ekstrim lagi. Kalau ngelihat dari ritmenya, udah pernah ngukur lu Mas? Pakai sedimen trap, berapa laju sedimentasi di sana? Itu keterbatasan kita yang belum kita ukur. Kita kepo banget, belum sampai ke sedimen trap, kemudian nitrat-nitrit, kemudian kandungan planktonnya. Kita mau pengen tahu, ini jangan-jangan air yang butek gini tapi sediaan makanan buat koralnya bagus gitu. Nah itu yang kita belum sampai sana. Enggak sih, maksudnya kalau koral itu kan memang dominan ke tempat yang nutriennya rendah ya, jadi dia pun planktonnya nggak terlalu banyak juga sih, sagi pakannya cukup oke nih. Sedimen trap nih Mas, kalau emang ikan tuh mudah banget ya, dari paralon doang tinggal diambil mingguan atau harian gitu kan ya, nanti ditimbang, dikeringin biasa, terus timbang pakai timbangan terigu yang digital sih, timbangan obat gitu sih. Iya, Main kita tuh belum. emang iya bisa ngelihat. Terus boleh nih siapa lagi teman-teman di sini? Tapi kalau dari yang metode yang mana Mas yang kira-kira tahan gitu ya terhadap sedimen dan tadi arus yang ekstrim tadi Iya. jadi kesimpulan sementaranya? Simpulan sementaranya yang rak besi, kakinya itu kita bikin 0,5 meter. Jadi kaki 0,5 meter itu 20 sampai 25 cm nancep ke dasar. Jadi pakai rak, Tapi tetap pakai jaring. Oh enggak, pakai rak besi Oh enggak. Oh, terus dia pakai bentangan ini aja, bentangan tambang. Bentangan tambang. Nanti substrat bibitnya itu substratnya yang diikat ke tambang. Oke. Raknya ukurannya sembarang, 1x1 atau berapa? 50 Kita kemarin supaya mudah hitung luas jadi 1x1. Ini rak besi plat atau besi bulat Mas? Besi 8? Bulat. Oh iya. 12 mili. Oke. Ayo teman-teman di sini boleh. Jangan, mungkin saya butuh cerita-cerita nih dari teman-teman. Pertanyaannya emang kalau memang nggak tahu nih ada yang mengganjal deh tentang transplantasi ataupun ingin penelitian tentang transplantasi, kayaknya banyak nih Mas Fitro yang akan menjadi topik-topik yang bisa teman-teman. Ada resen dari Pak Veda nih kayaknya. Pak Veda ya, resen ya. Ya Mas Fitro. Udah di sini, salam kenal.
dari Bali. Selamat sore Mas Peda. Ya, Mas Doni, mau nanya sedikit. Tertarik karena ini tadi ada obrolan Mas Fitra dengan Mbak Ayu ya, dari sama-sama dari LPSPL Serang. Nah, yang saya mau nanya, dari LPSPL Serang sendiri dalam upaya ini ada beberapa inisiatif gitu kan yang dilakukan Mas Fitro, kemudian ada Mas Ayu. Sebenarnya by design inisiatif melakukan rehabilitasi atau restorasi itu ada memang semacam kebijakan atau arahan untuk tujuan yang berbeda kah, misalnya yang dilakukan tadi Ayu ataupun Spitro, atau mungkin juga di site-site lokasi lain yang di bawah LPSPL Serang gitu. Dan antar site tersebut, nah pemilihan metode dan pertukaran pengetahuan antar manajernya, ini katakanlah Mas Spitro, itu apakah juga dilakukan secara reguler gitu? Karena menurut saya ini menarik gitu, karena kan sekarang upaya-upaya untuk rehabilitasi ini kan ada prosedurnya ya, kayak PKPRL, kemudian ada kewajiban melakukan monitoring. Nah, inisiatif yang dilakukan Mas Fitro ini kan kalau saya amati tadi prosesnya termasuk upaya monitoringnya ini bisa jadi sebuah referensi bagaimana seharusnya dilakukan gitu. Nah, tapi kembali ke pertanyaan awal saya tadi, apakah memang upaya ini lebih kepada upaya pelibatan masyarakatnya atau memang ada tujuan restorasi yang direncanakan gitu kan untuk upaya pemulihan ekosistemnya gitu. Dari LPSPL Serangnya sendiri ya, yang kemudian diputuskan di lokasi mana gitu. Misalnya yang dilakukan Fitro ini di tadi di dekat dengan KKM misalnya kan. Kalau yang dilakukan Mbak Ayu nggak tahu saya tadi di mana, karena mungkin nanti seri berikutnya akan ada presentasi. Tapi ini menarik kalau boleh diceritakan dari policy-nya LPSPL sendiri. Over, Mas Fitro, Mas Dondi. Ya, jadi saya kenalin juga Mbak Ayu ini salah satu personil dari LPSPL Serang juga, namun saat ini lagi apa ya, nyebutnya apa Mbak Ayu ya? Scholarship kali, dari salah satu Iya, NGO. Pak, lagi Ya, kayak short course. salah satu NGO di Gili Matra sana. Jadi inisiatif beliau ikut dan alhamdulillah lulus scholarship short course, dan mudah-mudahan nanti dia balik bawa ilmu-ilmu yang banyak tuh dari sana diterapkan di LPSPL Serang. Jadi tadi bocoran hasil dari short course beliau di Gili Matra. Nah, namun selama ini yang dilakukan LPSPL Serang, Pak Peda, itu sama semua, metodenya menggunakan rak behel, meja ya, bentuknya kotak 1x1. Itu memang untuk memudahkan pengukuran luasan ketika kita taruh di dasar berapa meter persegi sih yang sudah kita taruh di site-site itu. Nah, pada dasarnya di semua site di kawasan wilayah perairan di bawah LPSPL Serang, di 8 provinsi ini sama, metodenya sama. Kemudian kebijakan untuk melakukan apa namanya ya, transplantasi karang ini, yang pertama adalah untuk menekan dari pemanfaatan alam bagi para pemanfaat perdagangan yang mendapatkan kuota tangkap alam. Nah, itu lokasinya di mana aja? Di lokasi-lokasi yang ada kuota pengambilan alam untuk karang perdagangan. Itu polisinya, kemudian dilakukanlah transplantasi karang di situ. Syukur-syukur itu menjadi apa namanya, kebun bibit ya, kebun bibit, sehingga si pemanfaat yang punya kuota ambil alam tidak lagi ngambil di alam, tapi ngambilnya dari meja hasil transplantasi itu gitu. Nah, itu ternyata tidak banyak juga lokasi yang menjadi lokasi pengambilan
Sehingga kita juga melakukan transplantasi lain ini juga sebagai pelibatan masyarakat tadi, yang ada yang ke arah wisata bahari, itu salah satunya. Begitu Pak Peda. Kalau metodenya sama, pakai meja. Tadi itu Mas, untuk regulasinya penurunan barang sesuatu hal ke bawah itu itu perizinan atau bagaimana Mas ya? Kalau untuk dari LPSE sendiri? Ya, selama ini emang untuk perizinannya kita nggak ada izin ke sana, nggak ada ngurus untuk PKKPRL. Tapi nggak tahu ya ini apakah benar atau keliru ya. Saya di internal LPSPL Serang juga belum dicek lagi. Tapi dari beberapa sites yang kita lakukan transplantasi sekarang itu tanpa perizinan. Artinya memang ada diskusi awal dari kewenangan itu kan ada di provinsi ya. Daerah pesisirnya punya kewenangan provinsi sudah oke, lokasi rekomendasi apakah di sini oke kita lakukan transplantasi karang, dari DKP provinsi oke, kemudian masyarakat sekitar mana nih yang bisa kita libatkan gitu. Nah, itu juga ada, mereka mendukung. Terus terang dalam pelaksanaannya kita nggak terkait dengan PKKPRL. Sebenarnya kalau saya pribadi pikir, kalau ada pertanyaan, kalau kita transplantasi di situ salah apa enggak? Mungkin bukan salah apa enggak, karena mungkin enggak salah ya, karena kita melakukan perbaikan terhadap alam gitu ya. Jadi itu bukan suatu kesalahan. Cuma bahasanya mungkin lebih ke berisiko. Berisiko enggak? Nah gitu. Nah ketika misalnya kita sudah memperbaiki alam di satu site, udah transplant nih, udah bagus-bagus, karangnya tumbuh lagi. Ternyata ada satu pihak yang memohonkan PKKPRL di perairan itu, nah gitu. Entah itu misalnya ternyata pemohon PKKPRL kedepannya menjadikan itu wilayah misalnya jadi KJA gitu ya? Ya, atau lebih parah lagi misalnya jadi dermaga gitu ya. Dermaga gitu ya? Ya, atau pelabuhan umum gitu. Wah itu ya udah, jadi kita pasrah aja karena itu resiko ya. Risiko karena kita nggak punya KKPRL. Tapi kalau bahasanya apa itu menyalahi apa enggak, saya pikir itu enggak, karena kita memperbaiki alam sih. Demikian Pak Peda. Tadi yang awal pertanyaan saya justru yang dijawab Mas Pitro tadi. Jadi karena di kasus mangrove kan sama ya, banyak kasus di mana teman-teman yang sudah mengundang partisipasi masyarakat untuk melakukan rehabilitasi lahan-lahan bekas tambak itu yang kemudian setelah 5 tahun berhasil, 3 tahun berhasil, diminta lagi sama yang punya tambak dibuka lagi gitu. Akhirnya kontraproduktif dengan inisiatif yang sudah apalagi sudah memobilisasi partisipasi publik, terus kemudian pelibatan private sector gitu. Jadi saya kira kembali kenapa PKPRL itu menjadi kepastian gitu kan, peruntukan lokasi tersebut perlu dilakukan walaupun oleh instansi provinsi maupun UPT dari KKP sendiri. Namun yang kedua saya kira menarik ini kalau tadi Mas menjelaskan bahwa ada 8 provinsi di bawah LPSPL Serang ini, apakah memang ada pertukaran pengetahuan antar dinas provinsinya misalnya mengenai ini tadi, betapa pentingnya aturan main PKPRL ini supaya tidak tumpang tindih dan mencegah tadi keterlanjuran atau sudah dilakukan rehabilitasi akhirnya malah digunakan untuk peruntukan yang lain. Itu aja sih sekedar komen karena kami sedang menggagas untuk membangun network para MPA manager sebenarnya yang terutama yang melakukan kegiatan-kegiatan rehabilitasi ekosistem baik mangrove, terumbu karang, mungkin juga lamun di waktu mendatang. Jadi kalau Mas Pitra maupun Pak Ayu yang juga aktif melakukan ini bisa juga mengajak manajer-manajer MPA di 8 provinsi di bawah lingkupnya ini untuk ikut serta nanti kalau terjadi pertukaran tadi.
jejaring MPA manager tadi. Over, Mas Doni, numpang promosi sedikit. Ya, saya izin lengkapin sedikit Pak Peda mengenai PKKPRL. Mumpung. Menarik PKKPRL, jadi ya memang beda ya si terestrial dengan di perairan ya. Kalau terestrial yang lebih hati-hati, apalagi mengenai tanah. Memang kami beberapa program mangrove juga eksekusinya agak lambat, yaitu untuk memastikan ini lahan siapa gitu, jangan sampai ke depannya seperti tadi cerita Pak Peda gitu. Nah, lain halnya tadi di perairan yang berbeda prinsip menurut kami gitu ya. Tapi ini ada case unik mungkin Pak Peda. Jadi LPSPL Serang justru punya KKPRL. Jadi kalau kita pikir perusahaan atau BUMN atau pengusaha-pengusaha yang memanfaatkan ruang laut itu mengajukan perizinan KKPRL. Justru ini LPSPL Serang mengajukan KKPRL supaya kita ada satu perairan di Pandeglang yang kita kita mohonkan untuk penerbitan PKKPRL oleh Dirjen. Nah itu ada, tapi karena pemohon PKKPRL-nya ini adalah pihak pemerintah, maka yang pertama dia tidak dikenakan PNBP. Dan yang kedua dia bentuknya bukan bukan perizinan, tapi suatu rekomendasi kalau nggak salah ya. Jadi rekomendasi KKPRL. Nah itu mungkin Pak Peda bisa mengaplikasikan itu, mendorong UPT dari KKP atau mendorong Pemda setempat untuk memohonkan suatu perairan supaya diterbitkan KKPRL-nya atas nama pemerintah pusat maupun Pemda setempat, sehingga memang tidak ada lagi. Jadi setelah kita melakukan transportasi karang atau sebagainya, itu KKPR-nya sudah ada dan nggak ada klaim dari pihak lain. Itu mungkin case unik di luar restorasi terumbu karang yang perlu saya sampaikan, Pak Peda. Terima kasih. Unik. Terima kasih. Oke, itu aja karena teman-teman di sini masih ada yang ingin didiskusikan atau pertanyaan lebih lanjut. Mas Lalam, mungkin dari pengalaman restorasinya. Iya Bang, cukup Bang. Tadi sudah menjelaskan penjelasan dari Bang Pitro. Sebenarnya gini, saya kemarin ada pengalaman juga terkait dengan izin transplantasi. Kami itu ada program di Nusa Tenggara Barat, tepatnya di Sumbawa Barat. Nah, kami rencananya akan melakukan transplantasi terumbu karang. Cuman dari pihak setempat itu harus ada izin-izin dulu. Jadi kami nggak jadi melakukan transplantasi. Itu aja sih sharing terkait dengan izin transplantasi. Itu Pak Pitro, apakah ada pengalaman yang lain terkait dengan izin-izin transplantasi atau memang hanya dikhususkan pada wilayah-wilayah tertentu aja gitu Pak? Oke, di copy Mas Kipro. Ya, untuk perizinan memang wajib, tapi itu kalau di dalam kawasan konservasi ya, di Marine Protected Area itu perizinannya memang ketat, lokasinya di mana, kemudian di zona apa gitu, berapa banyak. Itu kalau di dalam kawasan konservasi. Tapi kalau di perairan umum, menurut kami itu sah-sah aja gitu. Ya bukan, bahasanya bukan izin mungkin ya, ada sowan sepengetahuan oleh misalnya Dinas Kelautan Perikanan setempat. Kemudian ya kalau dia di lingkupnya desa ya desa atau lurah setempat. Jadi ada pelibatan masyarakat. Kemudian
yang tadi saya katakan prinsipnya sih kalau kita membuat alam lebih baik, jadi bukan mengklaim suatu perairan ya, malah kita membuat alam itu menjadi lebih baik, kenapa enggak gitu. Jadi memang tidak ada tidak ada perizinan khusus gitu. Khusus izin transportasi karang itu enggak ada. Gitu Pak. La alam. Baik, terima kasih Pak Pitro. Terima kasih Bang Dondi, makasih. Baik, baik. Ya, saya lihat kemarin kayaknya lagi mau starting awal itu tuh. Tapi ternyata pas ya, Iya, nggak jadi. nggak jadi. Aduh, ternyata. Ini ke BPSPL Denpasar ya. Coba deh. Di sana ada Wilker Gilimatra juga tuh. Iya, Iya. benar, benar. Iya, ngobrol-ngobrol tuh. Siap. Oke, Sama oke. kita juga. Baik, itu aja dari kita menyimpulkan saya sedikit ambil garis kesimpulan bahwasanya dari pengalamannya SPL Serang yang diwakili Mas Fitro dengan materinya tadi, saya melihat bahwasanya Mas Fitro melakukan sesuatu yang unik, itu melakukan restorasi, transplantasi ataupun transplantasi lah kalau kita bilang, karena dia meletakkan sesuatu yang tidak ada jadi ada gitu. Dari situ kita lihat kondisi yang sangat ekstrim ya. Menurut saya sangat ekstrim ya, karena transplantasi itu kunci utamanya itu adalah visibility dan sedimentasi. Selagi dia habis itu alga. Kalau alganya banyak ataupun sedimentasinya tinggi, dia kejar-kejaran antara pemulihan lukanya dengan laju sedimentasi atau laju invasi alganya. Mungkin itu yang pengalaman yang kita sering lihat dari dulu. Setiap melakukan penelitian transplantasi pasti gagalnya itu di alga ataupun gagalnya itu di sedimennya itu tinggi banget kayak gitu. Nah, di sini Mas Vito udah berapa banyak experience. Tadi ada beberapa simpulan-simpulan fenomena yang unik kita lihat dari mulai perbedaan antara hubungan growth rate pertumbuhan dengan survival rate-nya. Ini ilmu yang cukup menarik, cukup banyak, dan terus ada PR lagi dari Mbak Ayu dengan metode baru, ya. Dan tapi yang jadi menarik juga tadi mengenai perizinan juga ya. Mungkin nanti kita coba diskusikan sama tim Skores gimana meramu ke depannya. Itu aja dari saya. Terima kasih banyak kepada Mas Fitro atas waktunya, pengalamannya Mas ya, sangat berharga Mas. Tadi grafiknya itu kalau uji statistiknya masuk Mas, minimal dipublikasikan Mas. Kalau di laptop Mas doang kita nggak bisa lihat, kita nggak bisa mensitasi gitu loh Mas. Yang Iya, mana benar. antara pertumbuhan growth rate sama SR itu berubah, bikin aja Mas. Yang namanya penelitian itu buat disanggah lagi sama orang. Wah Mas Fitro nih salah nih, menurut saya ini begini gitu loh. Saya juga pernah menemukan tapi hasilnya begini ya. Kan beda lokasi juga beda hasil gitu loh. Ya di sini Pandangan praktisi dengan pandangan akademisi beda ya. ya gitu kan. Terima kasih banyak dukungan. Melihat ini seksi gitu loh. Seksi, dan kalau secara uji statistik itu standar deviasinya rendah, artinya data itu valid Mas gitu loh. Artinya perlu kita coba gitu loh, apa iya gitu, apa hanya di daerah ekstrim doang gitu loh yang melakukan yang fenomenanya seperti itu gitu loh. Karena mayoritas kan orang melihat semakin tinggi survival rate, tentunya pertumbuhannya semakin tinggi pula seperti itu. Adapun juga ketika dia sudah menurun, itu dikarenakan memang sudah tua umurnya. Ketika umurnya sudah tua, dia akan mengalami kematian seperti yang Dr. Ofri Johan bilang, itu dia akan ketemu klimaksnya. Kita nggak tahu nih karena yang kita transplant ini udah berapa sih usianya, dan pada akhirnya dia akan beregenerasi lah, istilah katanya, bukan mati, tapi dia regenerasi ke karang yang baru. Itu aja dari saya. Terima kasih banyak Mas Fitro, pengalamannya sangat berharga. Terima kasih banyak juga pada seluruh tim Skores dan kepada WWF yang
selalu memsponsori kami, mendukung kami ya dengan teman-teman IPB. Terima kasih Mas Veda atas kehadirannya. Saya ucapkan selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ya, banyak Pak. oke. Boleh kita ini kalau ada kameranya kita foto-foto bareng dulu, Mas. Ayo. Kalau Mbak Ayunya udah kabur ya? Ayo tim foto sama Mbak Ratna atau Mbak Cici atau Mbak Kristi. Ya masih ada Pak. Ibu silakan tolong chatnya. Oh, Mbak Ayu masih ada. Mas Alam masih di pulau pulau apa sih kemarin tuh? Pulau Tikus kah? Pulau apa itu di NTB itu? Saya di Lombok, saya di ini Bang. Sekarang di Kendari. Serang ini, di Serang. Oh di Serang, saya pikir Iya. Kendari. Oke, kita foto bareng dulu. Siapa bisa memfoto nih, Mbak Kristi atau Mbak Ratna? Dari saya bisa Bang. Boleh. Oh iya, dari Mbak Ratna boleh. Cam dulu. Silakan difoto aja. Pak Veda. Ya, kalau memang sudah, saya mau ambil screenshotnya sekarang. Bapak Ibu bisa Bentar. Mbak ambil fotonya. Mas Alam, Pak Wilson, Mbak Wanda, Mbak Sri, Mbak Ruslim. Mumpun sedikit, tinggal sekali cepret ini. Mantap. Orang Serang apa orang Kendari ini? Sudah jadi orang Jawa Barat ini. Oke. Yo, Boleh. makasih Jadi Mas Fitro. Izin pamit Ya. dulu. Semua. Izin Terima pamit. kasih banyak semuanya. Terima kasih banyak. Pak Doni, saya izin keluar ya. Ya, kita izin.